Ini seksi. Acaranya buat tanya jawab kok. Apa Pak? Nanti jawab kok. Iya. Sing enak kan bawa sing takon. Kita kan nak Iya, cepat. aku sih ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Nana. Kami dari Rombel C mata kuliah Pusat Olahraga ingin mewawancari Pak Nana dialog tentang filsafat sebagai tugas wawancara proyek tugas akhir filsafat olahraga. Apa? Mau tanya apa? Harus bilang apa? Ini saya membaca di sebuah jurnal bahwa olahraga adalah alat yang ampuh untuk mempromosikan refleksi filosofis tentang isu-isu kontemporer seperti teknologi baru dan globalisasi. Nah, menurut Pak Nanang itu gimana? Tentang apa? Teknologi baru Teknologi baru dan globalisasi. dan globalisasi ya. Jadi kalau dihubungkan, tapi Mbak Soko lupa namanya. Oh, Naira menghubungi. Kalau bicara filsafat balik tidak. Filsafat itu memang berpikir secara bijaksana, filosofi, filosof dan sofia. Jadi orang yang mau berpikir secara bijaksana. Idealnya memang usia berpengaruh karena pengalaman, ya. Dan jadi visi kecil dan berpikir dan sebagainya juga ada hubungan. Tapi saya akan mencoba menjawab semampu saya terkait perkembangan olahraga terhadap isu-isu iptek sama globalisasi ya. Kalau itu ada gandeng-gandengnya juga dengan filosofi olahraga. Memang ada terkaitan di mana olahraga ini nggak bisa terpisahkan dari berbagai sisi atau aspek, nggak bisa berdiri sendiri. Ya misalkan hanya sportivitas atau hanya basket tidak bisa, karena ada sisi ekonomi, ada sisi hukum, ada sisi sosial, ada sisi budaya, termasuk sisi politik, termasuk lagi kemajuan teknologi. Ya seperti yang kemarin terjadi di Piala Dunia Prancis ya, yang terakhir dianulir dunia siapa itu? Dianulir nanti offset. Saat wasitnya ragu-ragu, dia VR-nya ditonton lagi, dilihat ternyata dianulir, sehingga menang untuk detik injury time kalau lupa. Prancis melawan tadinya 1-0, kemudian jadi 1-1, tapi akhirnya 1-0 lagi. Oh, yang agak awal-awal itu loh. Tengah-tengah. Kita lupa. Indonesia. Prancis, golnya Prancis yang dianulir. Iya kan Prancis masangnya lapis kedua ini. Iya. Pas akhir-akhir dimaju semua. Ya betul. Dia injury time, dia mau menit ke 90 lebih, dia nyetak gol juga, akhirnya ya mungkin dibisikin sama backcourtnya atau sorry apa tuh wasit utamanya, dibisikin sama teknologinya tuh dia maju ke tengah, nyocokkan lagi, ternyata betul offside, akhirnya dia anulir. Dia kemenangan tuh lawannya dari Prancis lupa nanti dilacak. Jadi memang itu tadi bentuk kemajuan zaman, kita nggak bisa menghindari ya, termasuk juga berbagai pihak seperti di bulu tangkis. Kita dapat mata kuliah toh, saat atlet minta change, dia ragu-ragu antara masa atau tidak dia change, wasit akan membuka layarnya, dia akan cross check ya. Jika menang change-nya, dia punya kesempatan untuk change lagi, tapi jika dia tidak mampu memenangkan, dia hanya 2 kali kok mampu untuk change ya. Jadi keterkaitan perkembangan teknologi, kemudian orang bisa berpikir secara bijaksana, jadi tidak bisa kalau dulu ada gol Maradona, gol tangan 2 ya. Jadi saat di shooting ulang ternyata tangannya dengan sengaja nyenggol untuk nampak dia berarti gol. Tapi karena teknologinya saat itu, mekanisme dan sebagainya belum mengatur sedemikian rupa, ada gol ya. Itu ya, jadi nggak bisa terpisahkan ya, sosiologi, filsafat, tapi paling tua adalah filsafat tadi ya, cara kita berpikir bijaksana. Jadi bagaimana ya, kita bisa mengedukasi juga berbagai pihak ya, karena ini Piala Dunia tadi saya ceritakan ya, antar negara harus tahu role-nya atau apa. Jika memang wasit utamanya bilang ada sesuatu yang meragukan, ada alat bantu teknologi yang digunakan untuk penentu ya, keputusannya dari situ. Kalau betul ada gol misalkan, tapi karena dianulir ya harus lego itu kira-kira itu ya. Bisa memuaskan atau kurang? Ada lagi? Terkait teknologi baru dan globalisasi, menurut Pak Nanang sisi negatifnya itu apa? Teknologi apa? Teknologi
baru. Oke, teknologi baru. Setiap perkembangan, setiap langkah pasti ada kontra dan ada hubungan, pro dan kontranya, termasuk di teknologi ya. Walaupun apa teknologi ini ciptaan manusia juga, ya. Bisa jadi ada skenario yang melibatkan di dalamnya. Ya pernah kejadian beberapa cabur, ya karena terkait teknologi. Ya, ini sebenarnya nggak tak open tapi karena ada pertanyaanmu ya coba saya singgung sedikit. Ya. Ada beberapa cabur yang mainnya pakai speed waktu timer kan teknologi ini orang bisa melihat speednya berapa menit, tapi teknologi ternyata kami buatan manusia bisa didapatkan oleh manusia sehingga bisa jadi menang sebelum bertanding bisa terkondisikan dia. Ya, contoh-contoh cabur yang ya nggak tak sebut tapi yang cabur memang dia membutuhkan timer sebagai kemenangan. Terjadi nggak? Terjadi di level apa? Paling rendah sampai level atas. Ya, itu dari sisi negatifnya orang akan berusaha mengandalkan cara gimana caranya dia ekspektasinya sebagai juara kebanggaannya dia, tapi lupa bahwa itu diperoleh dengan cara yang benar. Tapi dengan teknologi bisa dikatakan dihapusi bisa, ya di set. Hacker juga itu cara non olahraga dia bisa memanipulatif berbagai data perbankan, ngambil uangnya tandanya diambil, selesai urusannya tanpa terlacak misalkan dia bagus. Tapi kalau di olahraga itu terjadi juga menang sebelum bertanding menggunakan alat bantu teknologi. Artinya gimana? Bisa di-share, bisa diatur, bisa dikondisikan. Itu salah satu sisi kelemahannya. Jadi ya balik lagi teknologi yang bagus tapi harus pakai hati nurani. Kira-kira saya menang seperti itu bangga tidak? Saya juara seperti itu gagah tidak? Ya kalau hanya sekedar cari kemenangan, cari pundi-pundi, selebihnya kepuasannya nggak ada kalau apanya kan kita nggak berdiri sendiri. Kamu punya yang tidak punya bukan punya yang itu lebih tahu kamu daripada manusia. Kalau sudah tolak ukurnya atas, saya yakin kemajuan teknologi sama support akan. Tapi kalau atasnya terlupakan, ya teknologi bisa dimaksimalkan untuk mengandalkan support. Cara berpikirnya secara bijaksana atau filosofis itu dia, paham ya? Nanti nemukan kalau kamu sudah terjun di lapangan suka di cabang olahraga tertentu apa yang tak omongan ini akan terbukti. Oh iya Pak Nanang kita mengambil dia ini ternyata iya, tapi karena ini kode etik saya nggak menyebut caburnya apa jadinya enggak, karena perlu penjelasan, perlu kesiapan. Jangan sampai nanti kamu pikir ternyata olahraga apa ya, nanti mau bu etika UNES lu remuk apa ya, nanti dia berproses yang menjawab. Ya bro, pas banyak dari Sebenarnya itu kayak tujuan sama olahraga apa tujuan utama ya. Jadi filsafat balik lagi ke definisi atau artiannya. Filosofi, cara berpikir, sofia, kebijaksanaan. Jadi kamu menyikapi apapun di kampus, di rumah, di olahragaan harus bijaksana. Kalau sudah ada aturan main, aturan itu. Kalau ada teknologi itu juga sebagai pedoman. Kan ada kalau sudah mau bertanding di olahraga khususnya ada TM, technical meeting, ya kan? Technical meeting ada perubahan, ada kebijakan, ada aturan main yang mungkin tidak sesuai dengan panduan cara umum misalkan. Ya itu menuntut kamu kebijaksanaanmu bagaimana. Jadi jangan sampai ada muncul permasalahan di kemudian hari karena kita kurang bijaksana. Cabur sering bengkrek, pertandingan sering nggak fair karena pedomannya kadang beda-beda. Kamu beragama misalnya Muslim kan, misalnya ada yang non-Muslim kan, ada 73 golongan dan satu golongan yang kita nggak perlu satu golongan coba Pak, ya Bu aku kira ngerti golongan apa. Contoh simbol keagamaan. Tapi di luar kan tadi, biasanya TM sama handbook itu panduan umumnya ya. Itu kan ada perubahan. Baik dari waktunya, timnya, atau scoringnya, jadinya juga kan ada perubahan. Nah, menyikapi itu, saudara perlukan cara berpikir yang bijaksana. Jadi tegaskan, oke ya, karena ini TM berarti penentuan terakhir. Yang dipakai dasar adalah technical meeting pada malam hari ini atau hari ini. Sepakat, betul, tanda tangan ini.
semua forum menyepakati semua. Jika ada permasalahan di badan dulu, hasilnya nggak sesuai, hasilnya nggak yang diomongan kemarin. Nah, ini pembukaan kita terhadap technical meeting. Sehingga orang, oh iya nih saya lupa, maaf saya nggak clear, saya nggak datang. Ya, sehingga kan orang bukan memaksa mengondisikan orang biar oh iya betul. Ada peraturan atau aturan tertinggi atau ada lagi kesepakatan. Aturan itu dibuat mencakup kadang-kadang nggak bisa diloko-loko. Ya, kalau aturan atau kebijaksanaan ya tadi di atasnya lagi. Kalau udah mentok, tapi kok masih ada permasalahan, ya perlu kebijaksanaan lagi. Itu ya. Jadi berpikir bijaksana di berbagai event, tempat, waktu, dimanapun lah. Tujuannya biasanya kamu dapat mata kuliah filsafat waras, setelah nggak filsafat nggak waras, dia berguna. Ya, karena indikasi atau indikator orang bijaksana itu banyak tipe. Ada orang yang lugu apa adanya, ngomongnya jujur terus ya, wajahnya face-nya seperti itu ya. Terus ada yang kebalikan. Ya, kalau sudah pernah waktu ini ada yang aparat TNI Polri, ya, itu ada aparat tentara misalkan, ini tanya, Mas, pelatih atau pembimbing atau apapun yang baik itu bagaimana? Adalah pembimbing pelatih yang keras, pelatih yang suka menghukum, pelatih yang suka itu lebih baik daripada pelatih yang baik tadi memang itu mematikan. Bingung kan? Si bener dia. Kamu menilai saya, Pak Nanang dia. Terserah kamu menilai saya seperti apa. Kalau kamu nilainya baik ya, tapi kan akan jalan baik. Itu baliknya saya nggak akan menghakimi mahasiswa. Tapi Pak, ini saya tukar bro, 6 Pak. Ya standar nih. Tak sabar ini, tak losnya nggak pakai anu. Nah itu berusaha menunjukkan bahwa kebijakan kita sebagai orang lebih tua itu harus kita losnya. Apalagi semakin tua harus semakin sabar harusnya. Loh, dan untuk kayak sabar ya, nggak bisa ngapain. Itu kok, sepakat? Ada lagi? Mungkin terakhir ya Pak. Iya. Terakhir ya. Menurut Pak Nanang, pengajaran filsafat secara tatap muka atau tidak tatap muka tuh sama efektifnya apa enggak? Yang kalau saya suruh milih, saya milih yang langsung nanti tatap muka. Karena saya sendiri produk orang jadul. Ya, saya pribadi itu termasuk produk orang jadul. Artinya saya nang Supravro, saya berburu itu dengan beliau-beliaunya saya pernah cerita ke kamu kan, yang Mbak sebagai tak sebutkan namanya itu ketemu langsung. Karena kita orang Jawa, budaya itu nggak lepas dari filsafat itu lepas dari budaya juga. Ya, saya ketemu dengan kamu face to face ini kan enak. Tapi dengan kamu hanya WA-an, ada persepsi. Ya, pemahamannya sama-sama. OTBD, misalnya aku bilang gitu, gue tekan gini, nah sempat kanan sebenarnya teko-teko. Ada kalanya OTW dari mana dulu? Dari Bangun Tidur. Saya OTW dari Grobogan, saya OTW dari mana kan? Tidak persepsi nih. Tapi kalau ketemu langsung kan enak. Ketemu langsung itu lebih. Kalau cara keilmuan itu rasa hormat menghormati, rasa positif, nilai positif ada semua. Ya, sekarang kelihatan. Itu sudah segala ilmu, kelihatan, kurator, semua ngawas, kelas yang betul-betul mau cari ilmu. Kelihatan semua dari wajah. Karena ada ilmu ideologi, ada ilmu macam-macam yang itu komprehensif. Ya, ada yang kita pantas nyawa Pak Nanang terus anak kuliah dan nilai kuap, tidak apa-apa, tidak sah-sah aja. Tapi ada yang ngomong Pak Nanang kuliah tidak penting kok. Aku nak pengen jauh kuliah, tak pengen jauh wes, jauh apa-apa. Atau yang saya lakukan aku dulu waktu saya masih kuliah. Saat saya sadar dan saya kuliah, saat aku ngantuk aku dulu, saat malah aku izin, Pak Bu mau izin yang mau ke kantin, perut saya lapar, nanti saya kembali lagi ke sini. Itu lakukan itu, sejak saya mahasiswa dari tentang. Ya sudah lucu dulu, tanggal 8 saya masuk, ya karena saya lali wajah, tetap aku masuk. Tapi nek bisa niru seperti saya nanti lambat laun akan, oh iya, dimaksud Pak Nanang adalah seperti itu. Jadi lebih enak tatap muka langsung. Itu akan lebih mengena dengan siapapun lah, karena nanti ada struktur tatanan tadi. Jadi kalau kita face to face memandang ini rasa saling menghormati.
Tapi kalau ada yang ada etika lagi nggak boleh memandang harus lihat ke bawah ini. Ya ini kalau keraton ini ada feodal, ya ikuti aja. Karena saya pernah ikut kuliah di S2 kedokteran, ada profesornya datang itu, ya saya nyangka aja karena saya orang Jawa menghormati beliaunya, ya saya nyangka dijenguk sama teman Jawa, dijenguk. Apa itu? Kayak nonton wajah dosen, iyalah ya, orang itu persepsi ya. Saya mantul sampai kan itu prof izin yang mau mantul, mana nyaman, beliaunya bisa nyambung, kemudian saya pakai promo Inggil, beliaunya malah semakin mungkin pakai etika orang itu tahu. Daripada yang tadi cuma sedikit jauh gitu jadinya itu kita aja ketemu langsung kan nilainya kurang, apalagi yang makanya kalau kuliah pak kuliah zoom pak kuliah kan gak saya kejar pindah ya alasannya apa ya bodoh boleh apa yang sore cekak aku ini udah dulu bersawang kayak tapi kok nyambi apa udah siapa nanti ya dan dalam dunia itu dan bagi saya ya itu tadi balik ke filosofi kan. Jadi saat zoom kita butuh wajah ya kita wajah tunjukkan bahwa kita menghormati yang enggak kita karena ada zoom yang di mood terus di kameranya dimatikan terus kan dengan akhirnya rembukan di semut rembukan di dunia hitam gelap gak apa-apa nih dipanggil weh bro ternyata mungkin lumah itu loh itu satu teknologi ya kadang-kadang ya jauh dari dekat tapi malah nggak ada rasanya karena penghalangnya sudah bariernya itu barrier teknologi ya jadi kalau suruh milih karena kamu ada keberadaan lu juga ada bapak ibumu toh via zoom nggak bisa jadi lah iso mesti langsung lah iya lu sesuk kayak merasakan kamu sudah berumah tangga sudah menikah punya junior masa nyawang kok dua anak kan gak iso ya ada tadi ada nilai yang lebih kalau suruh milih interaksi langsung tatap muka langsung itu bagi orang dahulu akan lebih mengenal tapi bagi orang sekarang 2000 kesini ya teknologi milenial ini memang kita dikondisikan untuk dipecah belah harus sadar kamu pecah belah artinya wah anakku lagi apa ya gitu kalau aku ya itu aja lebaran gak usah balik gitu kalau itu kayak rasanya kebalik mengenai kupat kayak nah itu rakyat dibusu tapi akan aku balik tapi tadi jukalan kok ya jelas anakku nah itu nanti merasakan kamu sebagai orang tua kan merasakan kalau sebagai anak sudah masih berproses untuk rasa untuk kebijakan untuk bisa itu kira-kira ada lagi yuk ini kan berbicara tentang mata kuliah filsafat olahraga. Nah, Pak Sadri pernah berkata filsafat itu berpikir radikal, Iya. Nah, setiap orang kan memiliki pikiran yang berbeda-beda. Saya mau tanya sudut pandang Pak Nanang tentang filsafat dengan olahraga. Filsafat dan olahraga ya. Kalau suruh fondasi ya filsafat. Filsafat itu kepala kita, cara berpikir kita. Olahraga itu jasmani dan rohani. Jasmani itu fisik kita, rohani itu spiritual. Ya, ada 3 komponen itu. Ya, 3 komponen. Tapi kalau karena ilmu paling tua rukun keilmuannya filsafat. Ilmu apapun, nah, kedokteran apapun pasti pohon tertingginya, akar ilmunya itu pasti filsafat. Ya, orang dipaksa untuk berpikir. Ya. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Isi adalah kosong adalah isi. Paham gak? Kamu semakin ngambil mata kuliah apa misalnya contoh? Selain filsafat, fisiologi misalnya sama Pak Sadri ya. Fisiologi bisa Pak Sadri juga kan? Nah, saya tahu fisiologi lebih dari Pak Sadri juga fisiologi. Saudara tahu otot? Tahu otot? Ada berapa otot dalam tubuh manusia? Saya gini otot apa ini? Ini otot apa? Belakang saya, letak ini. Ini masih tahu semakin tidak tahu. Betul kan? Jadi mempelajari fisiologi, sinau otot
kita jadi bodoh. Jadi semakin nggak tahu, makanya harus berpikir radikal. Radikal itu artinya berpikir keras, bukan radikal negatif loh ya. Kalau berpikir radikal negatif ya nanti ketemunya saya pikir gobong, marah neng polsek, marah neng grider, ampun, gue mau nyoba melayang tapi gak jelas nasibmu. Ya nek ketemu Ridwan, ketemu Malik ya gue celupan neng rokok, nek celup lah kata-kata. Paham ya? Dan berpikir radikalnya tuh berpikir keras. Radikal itu kan keras sebenarnya. Terminologi cuma orang melesetnya adalah negatif, kekerasan, kemudian hal-hal yang berbau jelek-jelek itu radikal. Dan terminologinya kan radikal itu berpikir keras. Kamu memaksa bahwa semakin tahu kamu semakin tidak tahu dan tidak kasih tahu tadi. Kamu bermata kuliah fisiologi tak cara otot apa? Blablabla. Otot ini namanya apa? Tahu, ini tahu. Semakin ini tidak tahu, ini tidak. Padahal ada 200 sekian otot dalam tubuh manusia. Belum nanti saraf, belum nanti tulang, ya, belum nanti banyak. Semakin tahu, semakin tidak tahu. Semakin pintar, semakin bodoh. Itu artinya apa? Kamu harus mengakui bahwa di atas itu keren. Ya, di atas itu gak ada batasannya, kita terbatas. Ya, kita terbatas bahwa ya tidak tahu, nggak tahu apa-apa ya. Makanya siapapun yang berada di depan kita, kalau dia punya ilmu, dia punya adab, ya, kita katakan ya adab punya ilmu, adab etika, ilmu itu pengetahuan. Nah ini kalau dua ini seimbang, adab dulu ada ilmunya, ini enak. Ya, itu deh ya. Jadi radikalnya out of the box-nya keluar dari bingkainya. Itu kan berasal dari kata outbound, kebiasaan outbound. Out of ordinary, keluar dari kebiasaanmu. Jadi kayak kuliah turun buat tas tok ngawak sastra hadir, Paija hadir, selesai. Jadi nggak keluar dari bingkaimu lah, nggak keluar dari sosokmu bahwa kamu tuh sastra, kamu Paija ya itu aja. Tapi sastra yang keren seperti apa? Pak, mohon izin, otot saya udah bicepsnya udah kelatih berapa set, berapa repetisi kok bentuknya belum metekol Pak ya? Bahwa Caki jelas ini, Caki sih mau. Dia bicara set, dia bicara repetisi, dia yang melakukan. Terus akan mengkaji ulang itu. Nah, makanmu gimana sih? Wah, aku gorengan tak amplok Pak. Aku mie tetap mau buah Pak. Ya, berarti buah lagi itu Pak. Paham ya? Jadi saat kamu memberikan satu masukan atau peningkatan ada progres, dosen akan menilai. Oh, Caki sinau, oh, Caki melakoni, oh, Caki mencoba. Tapi nek kamu cuma sastra hadir, Paija hadir, ya selamanya ben kuliah udah hadir, tapi nek kowe dibengkere sirahmu dibuka ngono iki. Kok sapa? Enggak tahu Pak. Enggak ada apa-apanya. Kamu enggak keluar dari namamu yang menyeludupi sosok individumu tadi. Paham ya? Jadi kalau kamu filosofi itu berpikirlah radikal itu sekeras mungkin bahwa semakin saya enggak tahu, semakin saya bodoh. Tapi saya akan berusaha untuk mencari tahu. Ada lanjutannya, berusaha mencari tahu, berusaha mencoba, berusaha mengulang, berusaha berlatih, berusaha apa itu filosofinya di belakangnya. Yang bisa jawab siapa? Ya kamu sendiri, kebutuhanmu sendiri. Berapa banyak? Ya kamu sendiri. Nek mau bisa koci, bisa gelas kok kenyang ya udah satu saja. Tapi mau sak teko kenyang, ya teko aja. Sak gendong kenyang ya sak gendong aja. Green, kenyang tandon, laut ya silakan. Paham ya? Jadi ukur dirimu. Nek kowe iso melek 24 jam sinau terus, ya. Tapi kan ono kalane bulan pacaran, ya loh, bantu orang tua, galau, gabut. Kan ono ini manusia banget. Ya ini yang tahu kamu semua. Itu bro. Jadi kalau udah berpikir filosofi, kamu harus berpikir dirimu mendalam bahwa aku harus berubah. Aku yang abadi kan perubahan itu sendiri. Ya, perubahan loh. Kamu dari bayi sampai sekarang berubah. Tinggi badan, berat badan, rambut, wajah mungkin juga berubah juga, pikiran juga berubah. Nah, itu memaksa kamu untuk berpikir keras bahwa aku bagaimana. Di usia aku sekarang, aku bagaimana. Cabang olahraga apa yang saya kuasai. Itu belum maksudnya radikal dulu. Tetap dulu. Ya jangan radikal sing kok lho, becisan ora aku cekakno. Ya akeh kembali bolokku akeh kuwi.
tapi kan gak jelas nih. Ya. Ada lagi? Untuk waras-waras ini aku belum respon. Separuh pakai ya. Tak perlu aku respon. Mana lah? Yo. Filosof ya, ahlinya ya. Kalau menjadi seorang filsuf itu lebih baik mengakui dirinya atau tidak mengakui. Kamu tipe orang seperti apa? Balik ke diri kita. Kita kan manusia individu, makhluk individu yang makhluk sosial. Nah, saya pengakuan itu ya mungkin harus ngajinya banyak dulu ya, ngajinya kemana-mana, sinodin aja aja, dan yang dulunya tuh sama atau tidak. Tapi biasanya kalau orang berimbun kelompok pada kelompoknya itu udah pasti pemalam. Ya, kamu kan ngumpul dengan frekuensi kan? Sing anteng ya sing anteng, cowaan, sing asik ya asik, enjoy, sing gaplek ya gaplek. Ngelompok enggak? Anteng tapi kalau benar uji gaplek, kira-kira apa ya lingkunganmu? Musik, pangkeman itu. Ya lah. Karena enggak sama frekuensi enggak ada. Untuk menjadi filosofi tadi, filosof ahli itu mereka jarang untuk mendeklar. Mendeklar tuh mendeklar tuh ya menyebut dirinya ahli atau dirinya. Cuma orang akan berdatang, berkunjung, minta pendapat, berdiskusi kepada dianya. Pak, Bu, Mas, Mbak, yang kira-kira permasalahan ini pendapat panjenengan gitu. Ya sebatas pengetahuan saya ya. Kalau orang ahli dia nggak kan, aku jago ini, tak uri ini. Ya. Kalau masih mencari pengakuan, dia belum filosofi sejati. Belum sejati nggak muncul pengakuan gitu. Bahkan tokoh-tokoh identitasnya bilang, identitasnya nggak perlu diketahui. Karena hierarki filosofi itu kan juga sebuah kedekatan dengan di atas. Melakukan peribadatan dia, sembahyang dia, sholat apapun ya dia untuk hidup tekanan di atas. Semakin dia dekat di atas, dia nggak mau jadi dirinya di apalah sebar atau di mendeklar atau apa misalnya gitu ya. Jadi kalau beliau diminta ya nggak penting ahli atau tidak. Tapi kalau sebatas kemampuan saya bisa jawab, ya. Tapi kalau dia jelas sebagai filosof ya dia pasti akan nggak akan aneh-aneh lah. Aku ahli ini. Ya. Walaupun sekarang dunianya kan beda. Ada satu lembar kertas, ya, kompeten, misalkan apa, qualified atau bahasanya, itu kan lembar kertas itu. Kalau bicara ke filsafat, di atas langit masih ada langit. Dia jago, ketemu jago lebih dulu. Akhirnya aku ternyata kurang ilmuku saya kalah dulu. Jadi di atas langit masih ada langit. Itu filosofi yang paling tinggi juga. Di atas langit masih ada langit, ya iya. Paling atas, ya yang di atas. Jadi ya, nggak usah mendeklar. Aku filosof, aku ahli, aku pinter ini, aku nggak penting itu. Lakukan segala sesuatu dengan kemampuanmu, dengan keikhlasanmu, diniati sesuai agama. Ya sing musuh yang bismillah. Ini mungkin balik juga atau apa, sebenarnya tetap. Yang penting itikadmu baik. Proses, progres. Proses itu kamu lalui, progres itu peningkatan. Ya tadi loh, 1, 2, 3 poin kamu bisa sampaikan. Kita akan melihat, oh kaki tanaman, oh kaki serius. Lihat. Tapi orang dewasa dia nggak akan memberi koordinat. Lanjut sih, itu bahasa mendidik, bahasa apa? Ada pengakuan, oh ada pengen yang positif terhadap misalnya. Tapi nek di Barno, enggak. Ya. Pernah kuliah di Barno, enggak ono kuliah kok kayak isi materi kok kamu pernah loh? Itu pada titik bisa banget sih atau pada titik terus cuek, emang gue pikirin. Ya pernah mata kuliah satu sosiologi itu, sampai pertemuan kewolu bocah terluka itu cewek-cewek ini. Syaratku gampang, kok gak sih aku wis gak sangat kuliah dalam untuk. Karena 3 cewek itu ya udah gak saya kuliah lagi jam. Karena kasihan dia nanti stresnya itu terus datang terus. Ya
itu. Disiplin, kejujuran itu memang harga mati. Walaupun sekarang terkikis oleh kondisi jujur, ajur, sregep, homo, era. Gitu, ada nggak orang boleh jujur? Pak, kamu jujur. Pak, kamu sregep. Termasuk saya jujur pada orang yang memang saya sregep pada komunitas yang tidak sregep. Makanya tengahnya tak kasih kadang-kadang sregep kadang-kadang, jujur kadang-kadang. Dan sadar bahwa pramuka satu kita kasih pada kita kasih pada sesama ya, sama manusia. Kadang-kadang terus kecil pramuka begitu. Jadi karena kita manusiawi. Ada kalanya kita sadar, ada kalanya kita baik, ada kalanya kita dong. Jadi baru dari kita. Gitu ya bro. Jadi nggak usah mendeklar apapun. Proses, progres. Kamu jalankan, kamu perbaiki. Kamu jalankan, perbaiki. Udah hidup aja itu toh. Anak seru loh, Pak. Ngomongnya kan kuliah di waktu. Nah ini juga. Nah ini nek foto di bukti. Saya ini orang lain jelok. Komer. Filosofi akhirnya diedit kebiasaanmu. Karena umurmu wis 12 tahun tujuh di KTP, kamu sudah menanggung segala suatu perbuatanmu juga dirimu sendiri. Gak iso wong tuamu, Pak, Bu, aku ditulungi toh, direwangi gak. Urusanmu dulu, yang dijejat ya urusanmu, ya apa ya, alhamdulillah. Itu bro, gue nanti setengah jam video itu. Siapa nih? Jadi ya pesan saya untuk filosofi itu memang bijaksana. Bijaksana itu tidak bisa seketika. Ya kalau bicara sejarahnya filosofi itu sampai usahanya panjang, rambutnya putih, begini, tapi tidak menutup kemungkinan dari saudara generasi muda. Dengan cara tadi juga proses, progres, jalani prosesnya. Segala sesuatu berpikir radikal, berpikir yang keras untuk keluar dari kebiasaan. Tidak sekedar proses ini, tidak sekedar manusia. Ya. Selain nilai ada ilmu. Nilai level bawahmu kan, ilmu level keduamu. Level ketiga adalah adabmu, etika kamu. Ya kan sering kamu ketemu di agama atau tidak, adab lebih baik daripada ilmu. Ya. Karena kalau sudah berilmu, belum tentu dia beradab. Tapi kalau beradab dia pasti sudah berilmu. Karena dia kapan harus ngomong masuk, kapan harus mempertahankan argumen, kapan harus mohon maaf, kapan harus minta tolong, kapan harus apa, itu ada. Itu ya. Semoga mau lulus kalau ketemu nih masa itu, lulus kapan? Karena itu nggak iso bro. 8 sekarang, 4 waktu. 4 waktu 8 sampai 9 dikatakan 4 waktu. Dan kurikulummu terus gak iso semester itu karena Pregelnya jatuh di semester 8. Pregel itu PKL sama KKN. Jadi belum lagi udah semester 8. Lo digabung jadi Pregel 5 bulan. Terjun masyarakat terjun di tahun. Ya nek kowe iso tadi atau ibu filosofi filsafatmu baik, pikiranmu baik, sudah berproses progres, tak jamin semester 8 terakhir ketemu dengan kita. Walaupun nanti semester berikutnya ketemu dengan masyarakat, kamu kerja di mana atau ketemu di mana, tapi untuk di sini ya nanti berak dibanding wong tua, berak beres dibanding wong tua, depanmu ya berak bayar SPP apa? Ya, berarti kan harus lulus 4 waktu. Wes, Fit, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Wes, tak menyesuaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk. Pak, sebentar. Apa nih? Apa? Kayak caca gue. Wes ora.